Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah Masjid Al-Zakirin yang semoga Allah merahmati kita semua. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan juga kepada seluruh umat beliau yang senantiasa mengikuti petunjuk beliau dengan pengikutan yang baik hingga akhir zaman kelak. Allahumma amin. Bapak dan Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini ya, mungkin kita akan mengkaji atau membahas kitab ya. Jadi nanti kalau pertemuan berikutnya ya, itu berkelanjutan ya, biar kita enak ya, diruntun kita bahas kitab ya. Kitab ini ya, dikarang oleh Dr. Abdullah bin Hamud Al-Furaidi yang berisi tentang sunnah-sunnah di dalam keseharian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari mulai ya, bangun tidur sampai tidur lagi. Nah, apa saja amalan-amalan sunnah ya, yang ada di dalam keseharian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau kitab ini dikasih nama oleh penulis Al-Minahul Aliyah fi Bayan Sunanil Yaumiyah. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebelum memasuki pembahasan inti, ada sedikit muqaddimah atau pendahuluan dari kitab ini ya. Kita baca singkat saja ya. Di antara adalah makna sunnah, arti sunnah ya. Apa itu sunnah? Sunnah itu ya, kalau secara bahasa ya, dia bisa maknanya adalah at-tariqah ya, jalan ya, tata cara ya, metode, itu secara bahasa. Tapi secara istilah, maka sunnah ini nanti ya, tergantung kita membahas ilmu apa ya. Kalau ilmu hadis, maka nanti pengertiannya ada sendiri. Kemudian pembahasan akidah, maka tentu itu ada sendiri. Pembahasan ya, fiqih juga itu ada sendiri, dan seterusnya. Nah, maka sunnah yang kita maksud ya, dari pembahasan kita atau pembahasan kitab ini, yaitu adalah ya, hiya ma amara biha syari'u laisa ala wajhil ilzam, yaitu ya, sesuatu yang diperintahkan oleh syariat namun tidak dengan perintah yang tegas, atau biasa kita katakan annahu yuthabu fa'iluha wa la yu'aqabu tarikuha ya, yaitu orang yang mengerjakannya itu dia mendapatkan pahala, dan orang yang meninggalkannya maka dia tidak dihukum, tidak dapat pahala juga, dia tidak dapat apa-apa. Itu makna dari sunnah yang ingin kita pelajari atau kita bahas pada ya, pembahasan kali ini. Jadi maksud dari amalan-amalan sunnah adalah amalan-amalan yang ketika kita kerjakan kita mendapat pahala, dan ketika kita tinggalkan maka
maka ya tidaklah mengapa. Dan ya terkait dengan amalan-amalan sunnah, ya, maka kalau kita melihat potret para ulama-ulama terdahulu, orang-orang soleh, ya, maka kita lihat akan semangat mereka dalam mengamalkan amalan-amalan sunnah. Berbeda dengan kondisi kita pada saat ini, di mana ketika saat ini, ya, ketika kita tahu itu amalan sunnah, ya biasanya apa yang kita lakukan? Tinggalkan. Kenapa enggak ngelakuin ini? Ya kan sunnah, Ustaz, enggak apa-apa ditinggalkan. Tapi kalau orang-orang terdahulu justru karena itu satu amalan sunnah, maka mereka semangat dalam mengerjakannya. Ya, maka mereka semangat dalam mengerjakannya. Di antara potretnya adalah sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Nu'man bin Salim an Amr bin Aus radhiyallahu anhu, beliau berkata, haddatsani an Basa, mengabarkan kepadaku an Basa ibnu Abi Sufyan, qala, beliau berkata, sami'tu Ummah Habibah, aku mendengar Ummah Habibah, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man shalla 12 rak'atan fi yawmin wa lailatin bunya lahu bihinna baitun fil jannah. Barang siapa yang salat 12 rakaat satu hari satu malam, maka akan dibangunkan baginya surga dibangunkan istana baginya di surga. Maka Ummu Habibah yang mendengarkan hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Fama taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Rasulillah." Aku tidak pernah meninggalkan 12 rakaat tersebut semenjak aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah dijaga 12 rakaat ini, ya, salat apa? Salat rawatib, yang biasa disebut salat rawatib. 2 rakaat ya sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Maka 12 rakaat ini atau disebut biasanya kita sebut sebagai salat rawatib. Ya, ini Ummu Habibah mengatakan, saya tidak pernah meninggalkannya. Ya, saya tidak pernah meninggalkan 12 rakaat tersebut semenjak saya dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula perawi-perawi hadis yang lainnya. Siapa? Anbasa, Amr bin Aus, Nu'man bin Salim, mereka mengatakan bahwa saya tidak pernah meninggalkan 12 rakaat tersebut semenjak mendengar hadis tersebut. Maka inilah salah satu potret betapa semangatnya ya para orang-orang soleh dalam mengerjakan amalan sunnah. Karena itu amalan sunnah maka mereka kerjakan. Dan tentu di antara faedah yang sangat besar ketika kita mengamalkan amalan sunnah adalah jabrun naqsil hasil fil faraid, yaitu menutup atau menambal celah-celah yang ada pada amalan-amalan wajib sebagai pelengkap, penyempurna dari amalan-amalan wajib. Ya. Tentu amalan-amalan wajib kita itu ada kekurangan. Ya, salat kita, salat wajibnya ada kekurangan, puasa ya wajib kita juga ada kekurangan. Maka yang menyempurnakan, yang menambal kekurangan-kekurangan itu adalah amalan-amalan sunnah yang sejenisnya. Berarti kalau salat wajib ya salat sunnahnya. Kalau puasa berarti puasa sunnahnya. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati min 'amalihi salatuh. Sesungguhnya yang pertama kali dihisab ya, seorang hamba itu dihisab pada hari kiamat, yang pertama kali apa? Dari amalnya adalah salatnya. Fa in saluhat, kalau amalnya baik
ya maka dia menjadi faqad aflaha wa anjah, dia beruntung dan selamat. Tapi kalau rusak, faqad khaba wa khasar, maka dia akan menjadi orang yang binasa dan merugi. Fa in intaqasa min fardhatihi syai', kalau ada sesuatu yang kurang dari fardhahnya, dari yang wajibnya, dari salat wajibnya, ya maka Allah qala Rabb subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan unzuru hal 'abdi min tatawwu, coba lihat ya, ada enggak ini hambaku ini punya amalan-amalan sunnah enggak, punya salat sunnah enggak, ya fayukammalu biha man taqasa min al-fardh, maka kemudian disempurnakan dari kalau ada barangkali ya itu menjadi penyempurna dari kekurangan yang ada di salat wajibnya. Tsumma yaqulu sa'iru 'amalihi 'ala dzalik, kemudian amalan-amalan yang lain pun ya dilakukan hal yang sama. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian ya, nasihat dari Imam An-Nawawi rahimahullah taala, beliau mengatakan i'lam annahu yanbaghi liman balaghahu syai'un min fadailil a'mal an ya'mala bihi walau marratan wahidah. Ketahuilah ya annahu yanbaghi, bahwasanya ya yanbaghi siapa yang ya telah sampai kepadanya sesuatu amalan dari amalan-amalan ya, yang memiliki keutamaan, maka hendaknya dia mengerjakannya walaupun hanya sekali dalam seumur hidup. Liyakuna min ahli, agar dia ya, termasuk orang yang mengerjakannya. Ya. Wala yanbaghi an yatrukahu mutlaqan, dan hendaknya ya, dia tidak meninggalkannya secara ya, mutlak. Ya. Artinya tidak pernah mengamalkannya walaupun sekali. Ya, sebagaimana hadis Nabi, "Idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum." Jika aku perintahkan kepada kalian dengan sesuatu, fa'tu min, datangkan sesuatu tersebut, mastata'tum, semampu kalian. Ya, maka Imam An-Nawawi rahimahullah taala di sini ya, memberikan nasihat kepada kita, kalau kita mengetahui tentang amalan-amalan sunnah, amalan-amalan memiliki keutamaan, maka hendaknya kita ya, kerjakan. Walaupun mungkin itu hanya sekali dalam seumur hidup, ya. Sehingga kemudian kita tidak meninggalkannya secara mutlak, sepanjang hidup tidak pernah mengerjakannya, padahal kita tahu bahwa itu amalan yang sunnah, ya. Karena Nabi SAW mengatakan tadi, "Idza amartukum bi syai'," jika aku perintahkan kepada kalian dengan sesuatu, maka datangkan sesuatu tersebut. Mastata'tum, semampu kalian. Ya, semampu kalian. Ya. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ya, penulis di sini kemudian membagi ada as-sunanul mauqutah, ya, ada sunnah-sunnah yang mauqutah yang terikat dengan waktu, ya, ada yang ya ghairul mauqutah, ya, yang itu tidak terikat dengan waktu. Nah, as-sunnatul muaqqatah, ya, ya sunnah-sunnah yang sudah ditentukan waktunya, ya, dengan waktu yang tertentu, maka beliau katakan wa qassamtuha ila sab'ati awqat, saya bagi menjadi 7 waktu. Ma qabla al-fajri, ada yang sebelum fajar, sebelum subuh, wa waqtul fajri, dan ada yang sunnah-sunnah di waktu subuh. Kemudian ada sunnah-sunnah di waktu duha, ada sunnah-sunnah di waktu zuhur, ada sunnah-sunnah di waktu asar, ada sunnah-sunnah di waktu maghrib, dan ada sunnah-sunnah di waktu isya. Jadi 5-nya itu waktu sholat, dan 2-nya adalah sebelum subuh dan ketika waktu duha. Jadi kita bahas ya satu bar satu. Pertama, ya,
yaitu waktu ya ma qabla al-fajr, yaitu yang waktu yang sebelum fajar. Maka ini waktu yang pertama ya, kalau kita lihat dari sisi orang ya setelah bangun tidur. Ya kalau dia bangun tidurnya kapan? Sebelum fajar. Maka ini waktu yang pertama. Ya. Kalau dia bangunnya ya setelah fajar atau bahkan setelah terbit matahari, ya ini beda kasus. Ya, enggak, waktu pertama saya setelah bangun setelah terbit matahari, ya ini berarti ya, bangunnya telat. Ya. Fa inna nususa, maka dalil-dalil menunjukkan ada beberapa amalan-amalan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum fajar. Ya, dan mungkin ini dibagi dengan dua bagian. Yang pertama al-istiqadhu minan naum, bangun dari tidur. Ya, dan apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya setelah bangun tidur, amalan apa saja? Pertama, sini disebutkan yashusu fahu bisiwak, yaitu beliau ya menggosok atau menyikat mulut beliau dengan siwak. Beliau yudallikuhu bisiwak, beliau menyikat ya, dengan siwak. Sebagaimana hadis dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-laili yashusu fahu bisiwak. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika beliau bangun di malam hari, maka beliau yang menggosok, menyikat mulutnya dengan siwak. Dan sebagaimana hadis riwayat Muslim radhiyallahu riwayat Muslim rahimahullah taala, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama liyatahajjada, ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bangun dari tidurnya untuk tahajud, maka yashusu fahu bisiwak, maka beliau ya menggosok atau menyikat mulutnya dengan siwak. Baik, maka ini dianjurkan ya ketika kita bangun dari tidur, karena tentu ya ketika bangun tidur itu biasanya apa? Ya ada perubahan bau mulut yang kurang sedap ya, baunya kurang enak, maka ya dibersihkan. Ya, ini salah satu sunnah. Ya. Kemudian yang kedua, yaqulu dzikral warid 'inda al-istiqadhi minan naum, membaca zikir ya bangun di tidur. Ya, itu zikir tersebut datang dalam hadis sahih Bukhari dari hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada an yanam, kalau mau tidur beliau mengatakan apa? Apa doa yang mau tidur? Kita bisa mengucapnya apa? Bismika Allahumma ahya wa amut, apa amutu wa ahya? Kita biasa mengucapnya apa Bapak Ibu? Ya, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ya. Ternyata di Sahih Bukhari dikatakan ketika Nabi SAW beliau ingin tidur, beliau mengucapkan bismika Allahumma amutu wa ahya. Kenapa? Dan ini yang tepat ya. Kenapa? Karena ketika itu kita mau apa? Mau tidur. Kalau mau tidur itu berarti apa? Mau. Itu nama tidur. Sebagaimana kata Nabi SAW, an-naumu akhul maut. Tidur itu saudaranya maut, kematian. Maka ketika dia mau tidur, ya maksudnya dia mau ya mati. Ya. Mau mati, baru setelah dia tidur dia akan bangkit. Maka cocok ya, bismika
Allahumma, ya, dengan namamu ya Allah, amutu, saya akan mati, wa ahya, dan saya akan bangkit, akan bangun, akan hidup. Tapi kalau ahya, hidup dan mati, ini ketukar. Makanya kemudian lanjutan hadisnya, ya, wa idza istayqadha min manamihi, dan ketika Nabi SAW itu bangun dari tidurnya, beliau mengatakan apa? Apa udah bangun tidur? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Alladzi, yang ahyana, telah menghidupkan kami, ba'dama amatana, setelah mematikan kami, wa ilaihin nusyur, dan hanya kepadanya lah kami dikumpulkan. Jadi pas, benar berarti maknanya. Ya, alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kami. Tadinya setelah apa? Setelah wafatkan kami, setelah tidurkan kami, dibangkitkan lagi, dihidupkan lagi. Ya, maka ya, di antara sunnah ketika kita bangun tidur adalah membaca doa ini, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Ya, banyak dari kita yang bangun tidur ya, sekarang ya, itu bukan ini yang pertama kali diamalkan. Apa? Wah, itu nyari HP, di mana tadi HP-nya? Ya. Jadi itu yang diamalkan. Ya. Baik, kemudian Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, itu ya amalan sunnah yang kedua. Ya. Setelah kita bangun dari tidur. Kemudian ketiga, yamsahun nauma an wajhihi, mengusap tidur dari wajahnya. Keempat, wa yanzuru ila sama, melihat ke sama, ke langit. Wa yaqra'ul ayatil 'ashr al-akhirah min surati Ali Imran, dan membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Baik. Ya, ini tiga langsung disebutkan oleh penulis. Yang ketiga, keempat, dan kelima. Yang pertama tadi apa? Mengusap tidur dari wajahnya. Akan dijelaskan, wa yanzuru ila sama, melihat ke langit, ya. Wa yaqra'ul ayatil 'ashra al-akhirah min surati Ali Imran, dan membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Maka tiga sunnah ini itu datang dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma al-muttafaq alaih, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam hadis dikatakan annahu bata lailatan 'inda Maimunah zaujati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, satu hari Abdullah bin Abbas ini, beliau nginap bermalam di rumah Maimunah, salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana Maimunah ini itu khalatu, bibinya beliau. Jadi mahram apa muhrim? Kita sering dengar kamu bukan muhrim. Ini ya, agak sedikit keliru. Muhrim, muhrim itu artinya apa? Kalau kita pahami ya, kalau secara konteks bahasa Arab, ya, kalau bahasa Indonesia mungkin ya, kalau bahasa Arab muhrim, ya muhrim itu orang yang sedang berihram. Nih, kamu bukan muhrim saya, ya, kamu bukan, ya, jadi itu orang sedang berihram, baik itu nanti ihram di haji atau ihram di umrah. Itu muhrim. Yang benar, yang tepat itu mahram. Ya, kalau kita maksudnya adalah ya kamu bukan mahram saya. Ya, ini sering kita dengar. Nah, maka ya Abdullah bin Abbas itu menginap di salah satu rumah istri Nabi yang bernama Maimunah, karena bibi kan mahram, ya nggak boleh dinikahi selama-lamanya.
Fattaja'tu fi 'ardil wisadah wa taja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ahluhu fi tuliha. Kemudian ya, saya berbaring, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya pun kemudian apa? Ya berbaring dan hendak tidur. Fanama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tidur hatta idza tasafa al-lail. Sampai kemudian di pertengahan malam. Au qablahu biqalil au ba'dahu biqalil, ya, atau beliau agak sedikit ragu ya. Qablahu biqalil ya bisa ya sebelum sepertengah malam sebentar atau setelahnya sedikit kata beliau. Istayqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bangun. Ya Rasulullah bangun. Fajalasa yamsahu an-nawma 'an wajhihi biyadihi, maka kemudian beliau mengusap tidur dari wajahnya dengan tangannya. Thumma qara'a al-'ashra al-ayat al-khawatim min surati Ali Imran. Kemudian beliau membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Ya. Kemudian setelah itu beliau ya bangun dan kemudian beliau berwudu fa ahsanal wudu, dan beliau memperbaiki dan memperindah wudunya, kemudian beliau sholat. Dan dalam riwayat Muslim, ya tadi kan ini berarti riwayat Bukhari ya. Dan di riwayat Muslim dikatakan faqama Nabi sallallahu alaihi wasallam min akhiril lail, Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun di akhir malam. Tsumma kharaja, kemudian beliau keluar, fa nadhara ila sama', dan melihat ke langit. Kemudian membaca ayat tadi 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Apa itu? Dari mulai inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab sampai akhir. Ya. Maka apa maksud dari yamsahun nauma an wajhihi biyadi? Mengusap tidur dari wajahnya dengan tangannya. Maka dijelaskan ayyamsahu ainaihi biyadi, yaitu mengusap kedua matanya dengan tangan. Ya. Ya. Untuk mengusap apa? Bekas atau sisa-sisa tidur. Ya. Jadi bisa dengan satu tangan, ya, atau bisa dengan dua tangan. Ya. Mengusap matanya. Ya. Dan di dalam riwayat Muslim dijelaskan lima yaqra'u min, ya, bagi yang ingin membaca ya atau mengamalkan sunnah membaca surat apa? Ya 10 ayat terakhir dari Al-Imran, maka yaitu memulai dari inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab sampai akhir dari surat Ali Imran. Gak hafal Ustaz? Ya gak apa-apa, gak harus dengan hafalan, boleh dengan baca Al-Quran, ya. Boleh, ya, tidak harus dengan hafalan. Dan di dalam wa fi qira'ati Nabi sallallahu alaihi wasallam li hadhihi al-ayat qabla al-wudu dalilun ala jawazi qira'ati al-Quran ala ghairi taharati min al-hadath al-asghar. Dari hadis tadi yang dimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran sebelum beliau berwudu, maka ini dalil bahwasanya boleh bagi kita membaca Al-Quran dalam kondisi kita belum berwudu atau berhadas kecil. Kalau hadas besar, ulama mengatakan tidak boleh. Kalau hadas kecil maka boleh. Ingat, membaca ya, bukan menyentuh Al-Quran. Beda pembahasan. Ya, artinya membaca ya dengan hafalan. Itu tidak mengapa. Ya. Karena Nabi SAW membaca 10 ayat ini ketika beliau belum berwudu. Berarti dalam kondisi masih berhadas kecil. Baik. Kemudian Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, sunnah yang berikutnya yang keberapa berarti? Ke-6. Setelah kita bangun dari tidur adalah ghuslul yadaini thalatha.
thalathan, yaitu membasuh kedua tangan 3 kali. Ini sebagaimana hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza stayqadha ahadukum min naumihi fala yudkhilu yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha thalathan." Jika salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, fala yudkhilu yadahu fil ina', maka jangan memasukkan tangannya di ina, di bejana, di tempat yang ada airnya. Jadi langsung masuk, ya. Misalnya ada ember, kemudian dia langsung masukkan tangannya, cuci tangannya langsung masuk. Hatta yaghsilaha thalathan, sampai dia membasuh terlebih dahulu 3 kali. Kenapa? Kata Nabi SAW, fa innahu la yadri aina batat yaduhu, karena dia nggak tahu tangannya ini ketika malam hari kemana, ya, nyentuh apa, bisa jadi ada sesuatu hal yang najis atau yang lain. Maka dibasuh terlebih dahulu kalau mau, ya, mencelupkan tangannya di bejana atau di ember yang ada airnya. Nah, ulama itu berselisih pendapat tentang hukum membasuh kedua tangan 3 kali setelah bangun tidur di malam hari, min naumil lail, ya, dari, ya, tidur di malam hari. Ada 2 pendapat. Yang pertama, ini, ya, para ulama dari mazhab Al-Hanabilah, mereka mengatakan bahwa itu wajib, ya, membasuh kedua tangan, ya, setelah bangun dari tidur di malam hari itu wajib, ya, dan ini dirajih atau dikuatkan atau dipilih oleh Syekh Ibnu Baz di dalam syarah, ya, Umdatul Ahkam. Berdalil dengan apa? Dengan hadis yang tadi kita baca, idza stayqadha ahadukum min naumihi, jika salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, maka janganlah dia memasukkan tangannya di bejana sampai dia membasuhnya 3 kali. Dengan hadis ini mengatakan bahwa berarti ini wajib, membasuh tangan setelah bangun dari tidur di malam hari itu wajib. Kenapa? Fan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam nahya an ghamsihima qabla ghuslihima. Nabi SAW melarang kita untuk mencelupkan kedua tangan kita sebelum kita membasuhnya. Satu kaidah, ya, wal aslu fit nahyi at-tahrim. Dan hukum asal larangan itu menghasilkan hukum haram. Kalau ada larangan, berarti ini menunjukkan haram, keharaman sesuatu tersebut. Dilarang kok. Ya. Kecuali ada yang memalingkannya dari sesuatu hal yang haram, itu bisa jadi makruh. Dan di sini beliau mengatakan wala sarifan linnahi 'an, dan tidak ada yang memalingkan larangan itu dari keharaman. Ya, dan Nabi SAW mengatakan ma nahaitukum anhu fajtanibuhu, apa yang aku larang untuk kalian maka tinggalkan, jauhi. Jadi itu kenapa kemudian mereka mengatakan bahwa hukumnya apa? Wajib. Kemudian yang kedua, ya, ulama yang kedua mengatakan annahu mustahab. Enggak, itu tidak wajib tapi cuma mustahab, anjuran, sunnah. Dan inilah pendapat mayoritas ulama. Inilah pendapat mayoritas ulama. Jadi kebanyakan ulama berpendapat itu bukan wajib, itu hukumnya sunnah. Mencuci tangan, ya, setelah bangun tidur di malam hari itu hukumnya sunnah. Dengan apa? Ya, dengan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah keumuman firman Allah Subhanahu wa taala.
Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian ingin menegakkan salat, maka apa perintah Allah? Faghsilu, maka basuhlah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian sampai ke siku dan seterusnya. Ya. Bagaimana segi pendalilannya? Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tadi memerintahkan kita untuk berwudu, ya, min ghairi ghuslil kafaini, dan tidak harus membasuh kedua telapak tangan. Jadi perintahnya apa tadi? Ya. Ketika kita mau sholat, maka basuhlah apa? Yang pertama tadi kata Allah, wajah. Ya, bukan perintah untuk membasuh telapak tangan terlebih dahulu, tapi apa? Wajah, baru kemudian membasuh tangan, baru kemudian mengusap, baru kemudian membasuh kaki. Nah, baik. Maka Allah memerintahkan kita untuk berwudu, dan memulainya itu bukan tidak harus dengan membasuh telapak tangan terlebih dahulu. Dan ayat itu umum bagi siapa yang bangun di malam dari tidurnya di malam hari, atau yang dalam kondisi lain. Misalnya yang pokoknya yang mau sholat dan dia belum punya wudu, maka dia terkena perintah ini untuk kita berwudu terlebih dahulu sebelum sholat. Misalnya bangun di malam hari mau sholat tahajud, maka kena ayat ini. Berarti kalau mau sholat apa? Ya wudu dulu. Dan wudunya Allah perintahkan apa? Faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah kalian. Ya, tidak ada keharusan untuk memulainya dari membasuh telapak tangan. Ya, tidak ada keharusan. Ya, jadi boleh langsung wajah. Tapi memang dianjurkan nanti membasuh telapak tangan. Nah, ini jadi hukumnya bukan wajib, tapi mustahab. Kemudian, ya, tadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa kemudian kita diperintahkan untuk membasuh kedua telapak tangan? Ya, setelah kita bangun dari tidur, apa tadi alasannya? Fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Karena dia nggak tahu kemana itu tangannya, telapak tangannya kemana itu nggak tahu pas malam hari. Entahkah dia memegang najis, menyentuh najis atau apa, dia nggak tahu. Ya, maka ya ini menunjukkan istihbab. Ya, ta'lilun yadullu ala istihbab. Ya. Jadi menunjukkan ini hukumnya dianjurkan. Kenapa? Li'anna najasatal yadi masykukun fiha, karena najisnya tangan itu sesuatu yang masykuk, sesuatu yang masih diragukan. Kita tidak yakin bahwa tangan ini apa? Najis, masih ragu, nggak yakin karena tadi aina batat, karena dia nggak tahu tangannya, berarti kan dia juga nggak sampai yakin. Ya. Wal aslu annaha tahirah. Ya. Hukum asalnya ya sebelum tidur tangannya suci, maka hukum asalnya ya apa? Suci. Sampai kemudian kita yakin kalau tangannya ini najis. Ya. Nah, dan kaidahnya wal yaqin la yazulu bisyak, sesuatu yang yakin itu tidak bisa kemudian dihilangkan dengan yang ragu. Ya, ini kaidahnya. Ya, sesuatu yang yakin itu tidak bisa dihilangkan dengan sesuatu yang ragu. Contoh, kita tadi yakin sudah wudu, yakin sudah wudu. Kemudian ya pas mau sholat dia ragu, saya kentut gak ya? Saya kentut gak? Saya batal gak ya? Ya. Maka kalau dengan kaidah ini apa yang harusnya dilakukan?
Kenapa butuh? Yang yakinnya dia apa? Ya, dia yakinnya sudah butuh. Ragunya apa? Batal atau tidak. Maka sesuatu yang ragu tidak bisa menghilangkan yang yakin. Maka dia bangun di atas keyakinan. Maka ya udah, kalau itunya ragu, maka dibangun keyakinan. Berarti apa? Sudah butuh. Yang ragu-ragu batal apa enggaknya, ya udah hilangin. Gitu. Ya seperti itu. Ya, misal yang lain. Ya, misalnya ya, dia yakin, dia yakin dia punya utang. Dia yakin dia punya utang, tapi ragu, bayar apa belum? Nah ini jangan kemudian dibangun di atas keraguan. Ya, udahlah kalau utang udah bayar saya. Ya, padahal dia ragu, yang yakinnya dia masih punya, yang yakinnya dia utang. Bayar atau belumnya masih ragu-ragu, ya maka dibangun di atas keyakinannya dulu sampai kemudian benar-benar yakin kalau dia udah bayar, tanyakan misalnya. Jadi jangan kemudian kayaknya udah. Nah, itu namanya kaidah wal yakin la yazulu bisyak. Satu hal yang yakin nggak bisa. Tadi yakinnya ya, satu hal yang yakin kita sebelum tidur tangan kita itu kondisinya apa? Suci, nggak kena najis, nggak nyentuh najis. Baik, bangun-bangun kan kata Nabi, fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Dia nggak tahu tuh tangannya kemana. Ya, karena nanti bisa jadi terkena najis. Ini kan satu hal yang ragu. Dia belum sampai ke yang yakin. Maka ya sesuatu hal yang ragu ini tidak bisa kemudian ya menghilangkan keyakinan. Maka dibangun di atas yang yakin. Maka hukumnya bukan wajib akhirnya. Akhirnya hukumnya apa? Sunnah. Bisa dipahami ya? Baik, Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Tapi di sini penulis mengatakan ya, tapi hendaknya seorang muslim dia mengambil yang itu lebih hati-hati untuknya. Ya, kalau penulis menyarankan ya untuk hati-hati ya, cuci tangan terlebih dahulu. Ini kalau kasusnya Bapak Ibu kita mau nyebur langsung, ya mau wudu langsung nyebur ngambil airnya langsung di mana? Ya di bejana atau di ember, ya itu baru anjuran ini berlaku. Tapi kalau kita misalnya biasanya untuk saat ini di keran di apa, ya berarti tidak termasuk di sini. Ya, karena kenapa ini dianjurkan? Karena kalau ada najis, nanti airnya jadi najis. Ya, air jadi najis, dia wudunya pun tidak sah. Karena dia berwudu dengan air yang najis. Tapi kalau sekarang itu ya, udah pakai keran, pakai ini, ya maka ya tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Misalnya tanpa membasuh terlebih dahulu tidak mengapa. Seperti itu. Bisa dipahami nih? Baik. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahmatullah, ya mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah ya, berikutnya kalau memang diberikan amanah lagi untuk mengisi, maka kita lanjutkan pakai kitab ini ya, sunnah-sunnah di dalam keseharian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti masuk ke sunnah yang ke-7, yaitu ada kumur-kumur dan istinthar. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua dan semoga Allah mencatat ini sebagai amal soleh kita kelak di hari kiamat. Allahumma amin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.